Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Hairul Hasabi, yang pada kali ini saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya, yaitu Siti Khairunisa, Ladun Hikmah, dan juga Ais Nur Muslimah, yang akan menjelaskan mengenai kebersihan kulit dan jerawat. Ayo, kira-kira teman-teman udah tahu belum sih bagaimana caranya membersihkan kulit dengan baik dan benar? Dan bagaimana sih cara mengatasi jerawat? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasannya. Pokok pembahasan yang utama pada materi kali ini yaitu ada kebersihan kulit dan juga jerawat. Berikut ini adalah beberapa pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Kebersihan dan pH kulit, pengertian sabun, cara kerjanya dan efek samping pada kulit, pengertian, manfaat, dan efek samping sabun sintetis, pengertian sabun mil dan hipoalergenik, krim dan emulsi wajah, pembersih abrasif dan masker pembersih, pengertian dan klasifikasi jerawat, proses terjadinya jerawat, dan kebersihan untuk kulit berjerawat, cara mencegah jerawat berdasarkan klasifikasinya, dan juga faktor-faktor pemicu timbulnya jerawat dan pengobatan jerawat. Kebersihan kulit dan pH kulit. Kebersihan kulit. Kebersihan kulit merupakan dasar untuk menjaga kesehatan dan memberikan kontribusi terhadap penampilan keindahannya. Kita seringkali melakukan aktivitas di luar ruangan yang tercemar polutan. Polutan yang menempel pada kulit menyebabkan kulit kotor. Nah, kotoran tersebut harus dibersihkan agar tidak menimbulkan masalah seperti jerawat ataupun yang lainnya. pH kulit. Secara alami, kulit kita ini bersifat asam. Pada kulit normal biasanya sekitar 4,5 sampai 6,5. Nah, Saitoh dan Inamoto menemukan sejumlah data berkenaan dengan pH kulit. Yang pertama, pH kulit berlawanan dengan temperatur udara. Jika temperatur naik, maka pH kulit akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika temperatur turun, maka pH kulit akan naik. Kemudian yang kedua, pengurangan minyak kulit menyebabkan pH kulit menurun menjadi lebih asam dan kemampuan untuk menetralisirnya lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pH kulit pada wanita akan turun menjelang menstruasi. Artinya pH kulit itu rata-rata di rentang asam. Berikut ini adalah beberapa kotoran yang harus dihilangkan untuk menjaga kebersihan kulit. Yang pertama yaitu keringat. Keringat adalah salah satu kotoran yang dihasilkan oleh tubuh yang harus dibersihkan. Nah, setelah kita beraktivitas, hendaknya mengelap terlebih dahulu keringatnya pada tubuh sebelum mandi, agar tidak menyebabkan beruntusan pada kulit. Untuk mengurangi bau tidak sedap pada tubuh dapat dilakukan dengan menggunakan deodoran maupun antirespiran. Nah, deodoran ini bekerja dengan mempersempit pori-pori kulit tempat keluarnya keringat. Yang kedua yaitu sel kulit mati. Kulit manusia memiliki kemampuan regenerasi alami. Nah, untuk menjaga kebersihan kulit tidak cukup hanya dengan mencucinya menggunakan produk pembersih wajah setiap hari. Kita juga perlu melakukan pengangkatan sel kulit mati pada permukaan wajah. Prosedur ini dapat merangsang proses regenerasi sel kulit bagian lebih dalam, sehingga wajah tidak terlihat kusam akibat penumpukan sel kulit mati. Nah, pengangkatan sel kulit mati ini dapat dilakukan dengan eksfoliasi, yaitu menggunakan facial scrub yang dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Yang ketiga yaitu daki. Daki merupakan sel kulit mati yang masih menempel di permukaan kulit. Akibat dari adanya debu dan kotoran menyebabkan si daki ini warnanya hitam. Nah, daki dapat muncul di bagian kulit manapun, terutama pada bagian lipatan-lipatan tubuh seperti leher, ketiak, dan lain-lain. Banyak cara untuk menghilangkan daki baik secara alami maupun dengan menggunakan produk kecantikan. Di antaranya yaitu dengan menggunakan lulur ataupun produk-produk lainnya. Yang keempat yaitu ketombe. Nah, ketombe ini adalah pengelopasan kulit kepala yang berlebihan dengan bentuk besar-besar seperti sisik-sisik, disertai dengan adanya kotoran-kotoran yang berlemak, rasa gatal, dan kerontokan rambut. Gejala ketombe ini seringkali membuat kita tidak percaya diri. Nah, ketombe memberikan efek yang gatal pada kulit. Oleh karena itu, ketombe harus dihilangkan. Nah, salah satu caranya itu dengan keramas setiap hari gitu. Selain itu, ketombe juga dapat dihilangkan dengan bahan-bahan di sekitar kita seperti minyak kelapa, cuka apel, dan lain-lain. Sabun. Sabun merupakan campuran garam natrium atau kalium dari asam lemak yang dapat diturunkan dari minyak atau lemak dengan direaksikan dengan alkali.
Cara kerja sabun dalam membersihkan kotoran. Prinsip kerja sabun ialah gaya tarik-menarik antara molekul kotoran, sabun, dan air. Bagian kepala molekul sabun yang bersifat hidrofilik membuat molekul-molekul sabun tetap dapat tertarik dengan air, sehingga ketika kita memilas tangan yang penuh sabun dengan air, partikel kotoran minyak dalam bentuk misela akan ikut mengalir dengan air. Efek samping sabun pada kulit yaitu 1. Daya pembengkakan dan pengeringan kulit. Yang kedua, daya antimikrobial. Yang ketiga, daya antiperspirasi. Yang selanjutnya itu efek lainnya. Sabun sintetik. Sabun sintetik atau antibakteri biasanya mengandung triklokarban dan triklosan. Residu zat ini tetap berada di permukaan kulit setelah dicuci, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Kebanyakan dari sabun yang beredar masih menggunakan bahan sintetik sebagai bahan aktifnya. Contohnya adalah dietanolamine, bisa disebut DEA, sodium lauryl sulfat bisa disebut SLS, serta triklosan yang terdapat hampir pada semua sabun mandi yang beredar di pasaran. Sabun mild dan hipoalergenik, krim, dan emulsi untuk kebersihan wajah, pembersihan abrasif, dan masker pembersih. Sabun mild dan hipoalergenik. Sabun mild bisa disebut ringan atau hipoalergenik, memiliki bahan tertentu seperti wewangian dan pewarna, dan juga mengandung zat dari kelompok betain, yaitu surfaktan amfoter. Dia relatif lebih ringan dan tidak cenderung menyengat pada kulit atau mata. Sabun hipoalergenik dirancang untuk digunakan oleh orang-orang dengan kulit halus dan kulit bayi. Krim dan emulsi untuk kebersihan wajah. Krim pembersih dan emulsi ini sudah mengandung air dan dapat membubarkan partikel kotoran berminyak dari kulit tanpa penambahan air. Lapisan lemak dengan kotoran yang dilarutkan dibuang bersama mereka. Krim pembersih dan emulsi dapat melarutkan zat lemak yang mengandung pigmen make-up sehingga menghilangkan make-up lebih mudah. Zat ini lebih efektif menghilangkan sebum dari kulit daripada sabun dan air. Jika mereka dibilas dengan air setelah digunakan, tidak hanya diseka dengan kapas atau tisu ya, efek pembersih ini mereka lebih lembut dan biasanya tidak menyebabkan iritasi kulit. Pembersih abrasif dan masker pembersih. Pada poin pembersih abrasif ini, pasta dan dapat digunakan pada tangan atau permukaan. Pembersih abrasif merupakan suatu zat pembersih untuk kotoran dan minyak yang mengandung grit keras. Biasanya terdapat dalam bentukan apapun. Bahan abrasif yang terdapat pada pasta gigi umumnya berbentuk bubuk pembersih yang dapat memolis dan menghilangkan stain dan plak. Contohnya, bahan abrasif antara lain silika atau hydrated silika, sodium bikarbonat, aluminium oksid, dikalsium fosfat, dan kalsium karbonat. Pada poin masker pembersih, yaitu masker wajah untuk jerawat, merupakan salah satu jenis topeng wajah yang digunakan dalam pengobatan jerawat. Masker ini didasarkan pada zat yang menyerap minyak dari kulit dan menggabungkan bahan aktif yang digunakan untuk mengobati jerawat, seperti belerang atau benzoil peroksida. Oke, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah jerawat. Langsung saja kita akan bahas tuntas mengenai jerawat. Nah, apa sih jerawat itu? Teman-teman pasti pernah dong mengalami punya jerawat, ya minimal satu lah. Tapi mungkin belum begitu paham pengertiannya. Jadi jerawat itu adalah reaksi dari penyumbatan pori-pori kulit disertai peradangan yang bermuara pada saluran kelenjar minyak kulit. Sekresi minyak kulit menjadi tersumbat, membesar, dan akhirnya mengering menjadi jerawat. Jerawat pada wajah itu umumnya disebabkan oleh bakteri yang bernama Propionibacterium acnes yang mengubah lemak sebum dari bentuk cair menjadi padat sehingga menyumbat bakteri. Jadi sebelum jerawatan itu biasanya komedonan dulu gitu. Komedo itu apa?
Komedo itu adalah pori-pori yang tersumbat akibat sisa-sisa kosmetik dan minyak berlebih pada kulit wajah. Nah, komedo ini ada dua, ada komedo yang terbuka atau blackhead, yaitu komedo yang bentuknya itu warna hitam dan pori-porinya itu besar gitu. Yang kedua ada komedo yang tertutup atau whitehead. Dari namanya aja white berarti putih ya. Jadi bentuknya itu seperti tonjolan putih-putih kecil yang biasanya itu disebabkan oleh sel kulit mati dan sekresi kelenjar minyak yang berlebih pada kulit. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari jerawat. Di sini yang pertama ada acne punctata, kemudian ada acne papulosa, lalu ada acne pustulosa, dan ada acne indurate, dan yang terakhir ada cystic acne. Oke, yang pertama ada jenis jerawat acne punctata, yaitu tanda awal dari jerawat dapat berupa blackhead komedo atau komedo terbuka dan berkembang menjadi whitehead komedo atau komedo tertutup. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Nah, ini biasanya ukurannya itu berdiameter 0,1 sampai 3 mm dan butuh waktu selama beberapa minggu untuk berkembang. Jadi saat kuman masuk ke dalam sumbatan pori-pori kulit, maka kedua komedo ini, komedo hitam dan komedo putih ini akan berubah bentuk menjadi jerawat. Yang kedua yaitu ada acne papulosa. Acne papulosa ini merupakan jerawat dalam bentuk papul, yaitu peradangan di sekitar komedo yang berupa tonjolan kecil. Yang ketiga yaitu ada acne pustulosa, yaitu jerawat dalam bentuk pustul. Pustul itu jerawat papul dengan puncak berupa pus atau nanah. Nah, biasanya usia jerawat pustul ini lebih pendek daripada yang acne papulosa. Kemudian yang keempat ada acne indurate atau bisa disebut juga nodul, yaitu lesi radang dengan diameter 1 cm atau lebih dan disertai dengan nyeri. Lesi ini lebih dalam dan cenderung bertahan sampai 8 minggu atau bahkan beberapa bulan. Dan akhirnya dia itu mengeras sehingga membentuk kista di bawah permukaan kulit. Yang terakhir yaitu ada cystic acne atau jerawat batu, yaitu merupakan jerawat dengan ukuran besar dan tonjolan yang meradang hebat. Dan apabila terjadi, jumlahnya itu bisa hampir memenuhi wajah. Nah, jerawat ini itu muncul karena si kelenjar minyak itu overaktif dalam membanjiri pori-pori dengan minyak, sehingga terjadi penyumbatan pada ductus pilosebaceus yang menyalurkan sebum. Selanjutnya yaitu ada tahap terjadinya jerawat. Yang pertama, terjadi penumpukan kotoran dan sel kulit mati sehingga saluran kandung rambut atau folikel menjadi tersumbat. Yang kedua, sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk tersebut kemudian terkena bakteri akne, maka timbullah jerawat. Yang ketiga, dalam waktu tertentu, jerawat yang tidak diobati akan mengalami pembengkakan atau membesar dan berwarna merah, yang disebut dengan papul. Yang keempat, bila peradangan semakin parah, sel darah putih akan mulai naik ke permukaan kulit dalam bentuk nanah atau pus. Nah, jerawat ini disebut dengan pastul. Yang kelima, bila jerawat mengandung nanah, lemak, dan cairan-cairan lain, berarti jerawat sudah berada pada kondisi terparah atau tadi ya yang disebut dengan cystic acne. Yang keenam, bila cystic acne ini tidak terawat, maka jaringan kolagen akan mengalami kerusakan sampai pada lapis dermis, sehingga kulit atau wajah menjadi bopeng atau scare. Selanjutnya adalah kebersihan untuk kulit berjerawat. Perawatan kulit bagian wajah berbeda dengan perawatan kulit pada bagian tubuh lainnya, karena tingkat polusi bagian wajah lebih tinggi daripada kulit pada tubuh lainnya. Perawatan wajah untuk kulit berjerawat dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah bersihkan wajah 3 kali sehari. Yang kedua adalah hindari menggosok wajah secara kasar, karena jika menggosok
Wajah secara kasar akan menimbulkan iritasi pada wajah. Yang ketiga adalah hindari wajah dari debu atau kotoran lainnya. Yang keempat adalah pilih alas bedak yang mengandung air. Yang kelima adalah gunakan bedak tabur ke kulit wajah dengan menggunakan puff atau bantalan bedak bersih. Yang keenam adalah jangan memijat atau mengeluarkan jerawat sendiri, karena itu dapat menimbulkan iritasi dan pembengkakan pada jerawat. Yang ketujuh adalah jangan memakai riasan tebal untuk menutupi jerawat, karena itu dapat mengakibatkan infeksi dan merangsang bertambahnya jerawat. Yang terakhir adalah perbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Selain perawatan yang telah dijelaskan di atas, pemilihan dan pemakaian kosmetik pembersih untuk kulit berjerawat juga sangat penting untuk diperhatikan. Kosmetika pembersih untuk kulit berjerawat adalah yang pertama adalah susu pembersih. Susu pembersih sangat bermanfaat untuk melarutkan lemak, kosmetika, keringat, dan debu. Juga ketika digosokkan dapat mengeluarkan sumbatan komedo pada pori-pori kulit wajah. Yang kedua adalah sabun wajah. Sabun khusus untuk perawatan kulit wajah berjerawat dapat berupa sabun cair, krim, dan sabun padat. Sabun untuk perawatan kulit berkomedo sebaiknya mengandung bahan aktif pencegah komedo dan antibakterial, serta mengandung butiran scrub yang membantu mengangkat komedo tersebut. Namun untuk jerawat yang sedang merah merajang, hindari penggunaan sabun pembersih yang ada bahan aktif tersebut karena dapat mengakibatkan bertambahnya proses peradangan. Sabun yang baik untuk perawatan kulit berjerawat adalah sabun dengan pH rendah, yaitu sekitar 5-6, agar tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga adalah air bersih. Air bersih yang digunakan untuk membersihkan kulit wajah berjerawat sebaiknya air hangat. Hal ini dimaksudkan untuk membilas atau melarutkan kulit wajah yang umumnya tergolong jenis kulit berminyak. Yang keempat adalah larutan penyegar atau face lotion atau tonik. Penggunaan face tonic ini sangat efektif karena mengurangi kandungan minyak yang terdapat pada kulit berjerawat dan dapat mensterilkan serta memperkecil pori-pori kulit yang sudah keluar sumbatannya. Materi selanjutnya adalah mencegah timbulnya jerawat. Hal-hal yang dapat mencegah timbulnya jerawat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari terjadinya peningkatan jumlah dan perubahan lipid sebum dengan cara diet rendah lemak dan karbohidrat, melakukan perawatan kulit untuk membersihkan permukaan kulit dari kotoran jasa teknik. Yang kedua adalah menghindari terjadinya faktor pemicu terjadinya jerawat, misalnya yaitu hidup teratur dan sehat, cukup istirahat dan olahraga yang cukup, penggunaan kosmetika secukupnya, hindari minuman keras, pedas, dan rokok. Dan juga hindari stres, karena stres adalah salah satu faktor yang dapat menimbulkan jerawat. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab timbulnya jerawat. Ada beberapa faktor penyebab timbulnya masalah-masalah atau kelainan-kelainan kulit pada kelenjar palit atau jerawat, yaitu yang pertama adalah sebum. Terdapat korelasi antara keparahan jerawat dengan produksi sebum. Pertumbuhan kelenjar sebase dan produksi sebum berada di bawah pengaruh hormon androgen. Yang kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik ini berperan dalam menentukan bentuk, gambaran klinis, penyebaran lesi, dan durasi penyakit. Apabila salah satu dari kedua orang tua atau orang tuanya pernah menderita
jerawat berat, kebanyakan anak-anak mereka akan memiliki kecenderungan yang serupa. Mereka yang tidak memiliki genetik berjerawat, meskipun pola hidupnya tidak baik, mereka tidak mudah terkena jerawat. Yang selanjutnya adalah hormon endokrin. Dalam hormon endokrin ada beberapa hormon yang mempengaruhi tumbuhnya jerawat. Di antaranya adalah hormon androgen, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Hormon androgen memegang peranan penting karena kelenjar palit sangat sensitif terhadap hormon androgen. Hormon ini menyebabkan kelenjar palit bertambah besar dan produksi sebum akan meningkat. Yang kedua adalah hormon estrogen. Pada keadaan fisiologi, estrogen tidak berpengaruh terhadap produksi sebum. Estrogen dapat menurunkan kadar gonadotropin yang berasal dari kelenjar hipofisis. Hormon gonadotropin mempunyai efek menurunkan produksi sebum. Yang ketiga adalah hormon progesteron. Progesteron dalam jumlah fisiologis tidak mempunyai efek pada efektivitas terhadap kelenjar lemak. Produksi sebum tetap selama siklus menstruasi. Akan tetapi, kadang-kadang progesteron dapat menyebabkan jerawat premenstrual. Selanjutnya adalah faktor makanan. Jenis makanan yang sering dihubungkan dengan timbulnya jerawat adalah makanan yang tinggi lemak seperti kacang, daging, susu, dan es krim. Tinggi karbohidrat, beriodida tinggi seperti makanan asal laut, dan makanan yang pedas. Makanan ini diyakini dapat merubah komposisi sebum dan menaikkan produksi kelenjar sebase. Faktor selanjutnya adalah faktor psikis. Faktor psikis di sini adalah stres dan gangguan emosi. Stres dan gangguan emosi dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi hormon androgen dalam tubuh. Faktor yang selanjutnya adalah faktor musim dan iklim. Faktor musim atau iklim ini berhubungan dengan laju ekskresi sebum. Kenaikan suhu udara 1 derajat Celcius pada kulit mengakibatkan kenaikan laju ekskresi sebum sebanyak 10%. Karena hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya jerawat. Faktor selanjutnya adalah faktor infeksi bakteri. Bakteri yang terlibat dalam proses terbentuknya jerawat adalah Corynebacterium acnes, Staphylococcus epidermidis, dan Propionibacterium acnes. Peran bakteri ini adalah membentuk enzim lipase yang dapat memecahkan trigliserida menjadi salah satu komponen sebum, yaitu asam lemak bebas yang bersifat komedogenik. Faktor selanjutnya adalah kosmetika. Pemakaian bahan kosmetik secara terus-menerus dapat menyebabkan akne ringan. Penggunaan kosmetika yang melekat pada kulit dan menutupi pori-pori jika tidak segera dibersihkan akan menyumbat saluran kelenjar palit dan menimbulkan jerawat yang disebut komedo. Faktor selanjutnya adalah terlalu sering terpapar sinar matahari. Beraktivitas di bawah sinar matahari membuat tubuh berkeringat, kelenjar minyak pun menjadi lebih aktif, dan tumpukan minyak inilah yang menyebabkan jerawat muncul. Faktor yang terakhir adalah penggunaan atau mengonsumsi obat-obatan. Mengonsumsi obat-obatan tertentu bisa menjadi salah satu faktor penyebab munculnya jerawat. Obat-obatan yang mengandung unsur kimia seperti kortikosteroid, baik yang diminum maupun yang penggunaannya dioles, dapat mengakibatkan turunnya daya tahan tubuh
Dengan menurunnya daya tahan tubuh, maka aktivitas bakteri patogen akan meningkat. Peningkatan aktivitas bakteri tersebut ditambah dengan produksi minyak yang berlebih akan mengakibatkan penyumbatan pori-pori yang dapat mengakibatkan munculnya jerawat. Selanjutnya adalah pengobatan jerawat dan bahan yang digunakan untuk pengobatan jerawat. Pengobatan jerawat dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara topikal, sistematis, dan bedah. Yang pertama adalah cara topikal. Prinsip dari pengobatan dengan cara topikal ini adalah untuk mencegah pembentukan komedo, menekan peradangan, dan mempercepat penyembuhan lesi jerawat. Berikut adalah obat-obat topikal untuk mengatasi jerawat, yaitu yang terdiri dari bahan iritan atau pengelupas, antibiotik topikal, anti peradangan topikal, dan obat lainnya, misalnya kortikosteroid topikal atau suntikan intralesi yang dapat dipakai untuk mengurangi radang yang terjadi. Cara yang selanjutnya adalah cara sistematik. Pengobatan sistematik ini bertujuan untuk menekan aktivitas jasa klinik, di samping dapat juga menekankan reaksi radang, menekankan produksi sebum, dan mempengaruhi keseimbangan hormonal. Golongan obat sistematik ini terdiri atas antibakteri sistematik, obat hormonal, retinoid, dan asam vitamin A oral. Cara yang terakhir adalah cara bedah kulit. Bedah kulit ini ditunjukkan untuk memperbaiki jaringan parut yang terjadi akibat jerawat. Dapat berupa bedah listrik, bedah kimia, dermaabrasi, dan bedah laser. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kalimat dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.